Pertama boleh perkenalan dulu Pak tentang Bapak, namanya siapa dan jabatannya di Kampung Batik itu seperti apa? Oke, nama saya Riki Sulaksono. Saya sebagai Ketua RW 1 Pancasila Keranggan, Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan. Dan saya juga sebagai pendiri Kampung Wisata Batik Okra. Ya. Batik Okra itu singkatan dari nama orang Keranggan. Jadi batiknya orang Keranggan. Dan motif dari batik okra sendiri itu dari tanaman okra. Tanaman okra itu bisa kalau bahasa Latinnya itu lady's finger ya. Bisa untuk obat herbal. Bangsa kacang-kacangan okra itu. Tentang sejarah batik okra itu berawal dari tahun 2020 Januari ya. Itu saya terpilih menjadi Ketua RW 1 Pancasila Keranggan. Dan saya sendiri sebetulnya itu seorang prajurit TNI AU, yang dimana saya pensiun itu tahun 2019, tepatnya di Desember. Di Januari 2020 saya diangkat menjadi Ketua RW. Nah, dari situ saya menjadi RW. Beberapa bulan kemudian di Indonesia, bahkan di dunia itu ada virus pandemi COVID-19. Dari situ mempengaruhi masalah perekonomian, lockdown ya. Sama saya jadi RW 3 bulan. Dari situ saya mengikuti aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah Surabaya. Di tahun 2021 saya berpikir, karena COVID masih ada waktu itu. Ya, terus saya berpikir bagaimana warga saya, karena perekonomian menurun. Terus saya berpikiran untuk membuat ini suatu kegiatan yang positif, yang dimana saya mengajukan batik. Kenapa kok batik? Karena batik itu merupakan budaya asli Nusantara. Kok nggak makanan dan minuman? Karena makanan dan minuman itu terlalu banyak. Akhirnya saya mengajukan untuk kepelatihan membatik. Akhirnya dari saya mengajukan ke kelurahan itu disetujui. Kita pakai dana kelurahan, dakel namanya. Sampai dari kelurahan ke kecamatan, ke pemerintahan kota, di ACC, turunlah barang-barangnya itu, perlengkapan batik. Dan pertama kali yang dilaksanakan itu adalah belajar mendesain itu oleh Bu Maria, dosen S2 Petra. Kebetulan beliaunya masih istrinya dari Pak Camat sendiri. Nah, dari situ kita belajar mendesain. Kita memakai 25 ibu-ibu. Dan di situ ada gamisnya, warga miskin. Karena kita mengangkat perekonomiannya warga, biar warga itu tidak merasakan lockdown dan tidak merasakan COVID. Belajar di situ. Akhirnya ada beberapa ibu-ibu itu dia punya ide membuat desain okra, buah okra dan daun okra. Nah, saya tanya, apa itu? Buah apa itu? Ini okra Pak RW.
okra. Oh, saya berpikir akhirnya saya patenkan jadi merek, jadi nama Kampung Batik Okra. Saya keluar dari pakem motifnya batik, tapi untuk proses membatik itu tetap kita motifnya, prosesnya sama. Ada desain, ada mencanting, ada pewarnaan, ada fiksasi. Tapi untuk desain kita keluar, kita bercerita di dalam satu lembar batik, kain batik. Batik itu berasal dari nama ambatik. Ambatik itu, amba itu lebar, T itu titik. Jadi di situ saya buat bercerita tentang sejarah Surabaya sendiri, tentang sejarahnya Nusantara, dan sejarah Kampung Kranggan. Nah, di situ kita bermacam-macam. Ada yang Surabaya waktu malam, Surabaya night. Ada yang waktu Surabaya itu zaman kerajaan dulu kan, itu sebelum kota pahlawan ya. Sekarang kan kota pahlawan ya. Kalau dulu-dulunya itu kan Surabaya, bahkan Nusantara itu sendiri bisa dikatakan kota maritim, karena transportasinya lewat sungai, dan sekarang masih ada peninggalannya sungai kayak Kalimas, Jagir, Gunung Sari. Nah, di situ kita buat motifnya. Jadi ada sungai-sungai. Seperti ini. Sini ada, di sini. Itu dapat seperti itu. Terus ada motif saya yang Amukti Palapa. Aku boleh berdiri ya? Boleh ya? Ini batik saya menceritakan tentang Patih Gajah Mada, yang dimana pertama itu beliaunya menyatukan Nusantara. Nah, ini namanya batik Amukti Palapa, yang dimana beliaunya ini, Patih Gajah Mada, mempersatukan Nusantara. Ini, dan di sini juga ada lambangnya dahulu, lambang Majapahit. Ini. Jadi kita mengajarkan kepada generasi muda tentang asal usul Nusantara kita ini. Jadi kita tidak membatik aja, kita ada sejarah yang ada di situ, dan generasi-generasi muda itu kita perkenalkan. Ini sejarahnya dulu Nusantara seperti ini, sejarahnya Surabaya seperti ini. Kalau di Surabaya sendiri saya buat kayak Kota Lama, Tugu Pahlawan, Jembatan Merah. Jadi yang ada ikon-ikon di Surabaya kita masukkan di situ. Ya, tantangannya sebetulnya banyak ya, karena di tempat kita itu batiknya batik tulis ya. Batik tulis itu untuk harga sendiri itu relatif mahal ya. Terus tantangan berikutnya itu batik kan itu terkenal dengan batik. Kalau pakai batik itu kan kuno ya. Ya. Saya keluar dari situ. Supaya apa? Generasi muda itu tidak malu untuk memakai batik. Contoh yang saya pakai ini. Ini batik ini nggak terlihat batik ini. Tapi orang kalau saya bawa keluar, orang nggak tahu kalau ini batik. Padahal ini batik. Itu. Jadi mengajak generasi muda untuk mencintai batik. Tantangannya di situ. Karena generasi muda itu Gen Z ya, Gen Z itu istilahnya kalau pakai batik itu pasti pemikirannya itu resmi. Saya membuat batik bagaimana tidak bisa dikatakan resmi.
dibuat resmi bisa, dibuat tidak resmi juga bisa. Contohnya seperti ini. Ini kalau dilihat pada saya ini ya resmi ya bukan. Dibuat rapat, dibuat kondangan bisa, dibuat jalan-jalan juga bisa ini pada ini. Jadi itu tantangannya bagaimana seni budaya ya, terutama budaya membatik itu bisa lestari, bisa berkelanjutan, bisa sampai ke anak cucu. Tidak setelah generasi ini selesai, hilang. Tidak seperti itu. Jadi kita pada Okra itu, khususnya pada Okra, tidak ke bisnis. Tidak ke bisnis. Kita larinya untuk pelestarian seni budaya batik tulis. Batik Okra ini. Batik Okra ini berdiri tahun 2022. Baru 2 tahun sekian bulan. Prestasi kita yang kita raih untuk batik Okranya sendiri itu batik Okra ini sudah ke mancanegara, sudah membawa nama harum kota Surabaya, negara Indonesia. Batik kita sudah sampai di Eropa, Belanda, Prancis, Jerman, Australia, Inggris, dan ada yang lainnya. Di Afrika sendiri sudah ada, dari Timur Tengah sudah ada, dari Asia sudah ada, ASEAN sudah ada, Indonesia sendiri dari ujung barat sampai ke ujung timur. Ujung barat itu dari Lubuk Linggau. Kebetulan kemarin itu dari wali kota Lubuk Linggau itu sudah berkunjung di sini. Kalau yang di timur itu masih di Kepulauan Konawe. Kebetulan bupatinya sendiri dia belajar di sini tentang sejarahnya batik. Pekalongan, Jawa Barat, terus Kalimantan Timur, itu sudah ada semua. Semarang. Jadi 2 tahun sekian bulan prestasinya Batik Okra di situ. Untuk prestasinya sendiri di kampung RW 1 Pancasila Ragan, Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan, kita pernah juara 1 2 kategori. 1 kampung asuh, kedua itu kampung aman. Kita juara 1 tingkat Kota Madya Surabaya. Jadi untuk prestasi batiknya sendiri itu kita sudah sampai internasional. Dan di Indonesia sendiri sudah kemana-mana seperti itu. Jadi kampung batik ini sudah sangat mendunia gitu. Mendunia, iya. Boleh dilihat di Instagram, boleh dilihat di Google, boleh dilihat di TikTok. Itu. Amin. Pesan saya pada generasi muda hanya satu: lestarikan seni budaya Nusantara. Budaya apa aja, batik, silat, ludruk, reok, ketoprak, atau apa aja. Yang penting kewajiban generasi muda sekarang harus bisa melestarikan seni budaya Nusantara, karena seni budaya Nusantara itu milik bangsa Indonesia. Kalau tidak generasi muda yang melestarikan, terus siapa lagi? Kita ini sudah tua, sudah meninggalkan dunia. Harus ada generasi penerusnya. Sampai ke anak cucu, semoga seni budaya Nusantara ini tetap lestari. Mungkin seperti itu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.